Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan biokimia dan fisika kesehatan, ya, membahas terkait materi darah. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, ya. Tadi kita ingin melaksanakan Zoom tapi terkendala, ya. Jadi saya buatkan video pembelajaran untuk perkuliahan hari ini. Silakan nanti teman-teman untuk menyimak, ya, menonton video pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, eh, kita awali dulu ya dengan berdoa. Semoga materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik ya, dan juga semoga perkuliahannya lancar. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Oke, nah kita membahas terkait darah ya. Darah itu apa sih ya? Darah merupakan unit fungsional seluler ya pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis di dalam tubuh kita. Ya. Darah juga merupakan suatu jaringan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah yang warnanya itu warna merah. Ya. Nah, tapi ada nih Bu yang warnanya merah pekat, merah tua. Ya, itu kenapa? Ya dipengaruhi dengan adanya kadar oksigen dan juga CO2 di dalam darah. Kemudian darah juga merupakan jaringan yang tersusun atas plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Ya, kalau secara lengkap, secara utuh itu biasanya disebut dengan whole blood ya atau darah lengkap. Nah, sedangkan dari whole blood atau darah lengkap ini, dia punya komponen-komponen lainnya. Ada plasma, sel darah merah, dan seterusnya ini. Ya. Nah, ini misalnya ini ada gambaran ya dari pembuluh darah di mana di dalamnya terdapat darah ya. Ada plasma ya, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada keping darah atau trombosit ya. Nah, karakteristik dari darah yang pertama dari volume darah. Yang volume darah itu sekitar 7-10% berat badan ya. Kemudian kalau pada dewasa normal itu sekitar 5 liter. Kemudian komponen dari darah tadi ada eritrosit atau sel darah putih. Oh sorry, eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit atau keping darah. Ya, sebanyak 40-45% dari volume darah. Lalu dia tersuspensi di dalam plasma darah, ya atau cairan darah. Kemudian pH-nya sekitar 7,37 sampai 7,45. Temperaturnya sekitar 38 derajat Celcius. Viskositasnya itu lebih kental daripada air, ya. Kemudian berat jenisnya sekitar 1000. Jadi fungsi utama dari darah itu dalam respirasi untuk pengangkutan oksigen dan juga CO2, kemudian nutrisi ya, pengangkutan hasil absorpsi usus di mana kemarin kita pelajari terkait metabolisme ya dari glukosa, protein, vitamin, lipid dan lainnya ya yang diperoleh dari makanan ya yang kita makan kemudian dicerna lalu ada diserap oleh usus ya. Nah, hasil penyerapan di usus itu nanti akan diangkut oleh darah ya. Kemudian ekskresi ya pengangkutan sisa metabolik ke ginjal, paru-paru, kulit dan juga usus. Lalu homeostasis untuk menjaga keseimbangan asam basa, keseimbangan air dan juga air antara sirkulasi darah dan juga jaringan ya. Lalu pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Kemudian pertahanan terhadap infeksi atau untuk imunitas ya, terutamanya itu sel darah putih ya. Kemudian untuk pengangkutan hormon, metabolisme sama juga untuk pengaturan metabolisme, pengangkutan metabolit dan juga koagulasi. Nah, komponen darah ya kalau kita mengambil suatu darah, darah lengkap, kemudian diproses ya, disentrifuge dan lain sebagainya,
itu kan bisa memisahkan antara plasma dan juga sel-sel darah lainnya. Ya, jadi komponen darah itu selain ada plasma, ada sel-sel darah, di mana sel darah itu dia nanti ada yang namanya eritrosit, leukosit, platelet, dan lain sebagainya. Tadi ya. Jadi secara umum tadi ada plasma darah sama sel-sel darah. Kemudian paling banyak itu jumlahnya plasma dibandingkan dengan sel darah. Ya, kemudian pada sel-sel darah termasuk ada eritrosit, leukosit dan lain sebagainya. Eritrosit ini paling banyak terdapat di sel-sel darah dibandingkan leukosit dan juga platelet. Nah, ini eh, gambarannya dari eh, berat tubuh ya, dari berat tubuh itu kalau dilihat eh, full blood atau darah lengkap itu hanya sekitar 8%. Yang lainnya itu cairan lain dan jaringan lain ya. Kemudian whole blood atau darah lengkap ini itu nanti eh, ada terbagi ya, dari whole blood itu ternyata bisa dijadikan plasma darah dan juga elemen darah lainnya atau sel darah lainnya. Kalau plasma darah ini ternyata terdapat komponen lainnya ya di dalam plasma, ada protein, ada air, terus ada cairan lainnya ya. Kalau protein ada albumin, globulin, fibrinogen ya. Kemudian eh, cairan ya atau air itu ada elektrolit, nutrien lainnya. Kemudian eh, other cairan lain ya, other solids itu ada vitamin dan lain sebagainya. Nah, dari plasma darah ini paling banyak itu terdapat air ya, 91% itu banyak ya air dari blood plasma sebanyak 55% ini dibandingkan protein dibandingkan dengan cairan lainnya. Kemudian selain plasma darah dari whole blood itu ada elemen darah lainnya, ada platelet atau trombosit, ada sel darah putih, ada sel darah merah ya. Kemudian sel darah putih itu ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil. Nah, ini yang berperan sebagai pertahanan tubuh kita terhadap infeksi ya, sebagai imunitas kita ya, leukosit ini. Nah, ini dibahas satu-satu ya terkait plasma darah. Nah, kalau teman-teman melakukan donor darah ya, siapa tahu sudah ada yang pernah donor darah, kemudian kan yang diperoleh dalam kantung darah itu biasanya darah lengkap ya, darah yang benar-benar 100% darah lengkap. Nah, warnanya merah ya. Kemudian eh, kantung darah teman-teman itu nanti bisa dipisahkan ya. Bisa dilakukan sentrifuge dan lain sebagainya. Lalu nanti dipisahkan antara plasma darah sama eh, RPC ya atau red pack cell ya. Nanti dia terpisah ada dua kantung. Nanti yang plasma ini dia bisa dilakukan sentrifuge lagi ya, di sentrifuge lagi nanti kita dapat trombosit gitu ya. Kalau proses biasanya pemisahan dari komponen-komponen darah. Nah, plasma darah ini kandungannya paling banyak air ya sekitar 90%, lalu ada protein sekitar 7% ya atau 6-8%, lalu ada eh, kandungan lainnya juga ya ada glukosa, karbohidrat, asam amino, elektrolit lainnya, ada nitrogen non protein seperti asam laktat, urea, kreatinin, gas respirasi O2, CO2 ya, termasuk juga ada faktor pembuluh darah ya. Ada protombin dan juga ada fibrinogen di dalam plasma darah ini. Lalu plasma darah tanpa fibrinogen itu biasanya disebut dengan serum ya. Fungsi plasma apa? Yang pertama mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Yang kedua menyalurkan sel-sel darah ya, di mana plasma itu kan eh, tersuspensi ya sel-sel darah, ada leukosit, eritrosit, platelet dan lain sebagainya. Kemudian merupakan cadangan air untuk tubuh. Lalu mencegah mengkerutnya dan tersumbatnya pembuluh darah. Yang kelima membantu mempertahankan tekanan darah dan sirkulasi ke seluruh tubuh. Yang keenam itu mengandung zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau disebut zat antibodi.
Nah, dari plasma tadi kan ada protein-protein plasma ya. Ini bagian utama unsur padat dalam plasma. Konsentrasi totalnya sekitar 7 ya per gram desiliter. Kemudian protein plasma dapat dipisahkan menurut karakteristik kelarutannya. Jadi proses pemisahannya bisa dengan cara salting out, bisa juga dengan elektroforesis. Nah, ini ya misalnya satu tub ini kita peroleh darah ya. Kalau teman-teman ngambil darah diperoleh satu tub ataupun tadi saya contohkan saat donor darah diperoleh satu kantong darah ya. Kemudian dilakukan sentrifuge ya dengan kecepatan tertentu dan RPM tertentu. Nah, tujuan sentrifuge ini memisahkan komponen darah tersebut ya. Jadi dia akan terbagi menjadi dua lapisan, terbagi menjadi dua pemisah gini ya. Yang bagian atas itu plasmanya, ya plasmanya biasanya warna kuning. Kemudian bagian bawah itu sel-sel darah ya. Sel-sel darah ini terdapat apa aja? Ada keping darah, trombosit, ada sel darah putih, ada sel darah merah ya. Nah, itu yang tadi ya. Jadi kalau teman-teman diambil darah dalam satu tub ya, itu masih disebut sebagai darah lengkap atau whole blood ya. Darah lengkap, dia belum dibagi komponen-komponennya. Dari darah lengkap ini, kalau kita lakukan pemisahan, ternyata di dalam darah itu atau di dalam whole blood ada plasma sekitar 55%, ada platelet sama eh, ini ada platelet ya, ada RBC ini red blood cell ya atau sel darah merah, ini ada sel darah putih sama platelet ya, jadi hanya 1%. RBC ada 44% ya, jadi eh, dia itu sekitar 3 lapisan ya membentuk. Jadi 1%-nya sangat sedikit yaitu mengandung platelet sama leukosit ya, WBC. Nah, tadi dari eritrosit, tadi sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit atau platelet ya. Eritrosit ya, eritrosit atau sel darah merah pasti teman-teman suka ya dengar istilah eritrosit ya atau red blood cell. Nah, dari kata eritros artinya merah, tiotos artinya ruang sel. Kemudian eritrosit ini warnanya warna merah ya teman-teman. Warna merah pada sel ini dikarenakan adanya unsur Heme. Ya, unsur Heme yang lebih dikenal dengan kata hemoglobin atau Hb. Nah, ini kan ada sel darah merah ya, sel darah merah. Kemudian dia ada adanya unsur Heme. Di sini ada Heme ya. Terus di sini ada molekul-molekul hemoglobin juga ya yang warna kuning-kuning kecil ini. Kemudian dia ada eh, oksigen, bisa mengikat oksigen ya. Jadi darah tadi kan membawa oksigen ya. Nah, ini kalau dipisahkan hemoglobin molekulnya seperti ini ya. Nah, ini karakteristik dari eritrosit ya, adanya di pembuluh darah. Komponen dasarnya itu ada hemoglobin yang mengandung yang namanya unsur besi atau Fe. Jadi kalau kekurangan besi atau Fe kan dia bisa menyebabkan penyakit anemia ya. Kemudian dihasilkan kalau pada bayi itu masih di organ hati, sedangkan pada orang dewasa itu di sumsum tulang belakang. Bentuknya bikonkav ya, tidak memiliki inti sel. Umurnya sekitar 120 hari, intinya tidak ada ya tadi. Fungsi dari sel darah merah ini mengangkut zat makanan, oksigen, dan juga zat sisa metabolisme ya. Nah, ini ya dari adanya Hb dengan oksigen menjadi HBO2 ya. Kemudian sel darah merah dianggap tua ketika berumur 120 hari karena tadi masa hidupnya hanya 120 hari. Kemudian nanti kalau setelah 120 hari itu nanti akan dihancurkan ya di organ hati dan limpa
Ya, high-nya itu akan dikelola sebagai zat warna empedu ya dikeluarkan di sini. Kemudian besinya atau Fe-nya itu akan membentuk sel darah merah yang baru ya. Lalu komponen lainnya ada sel darah putih atau leukosit ya. Dari kata leukos artinya putih, kiotos itu ruang sel. Nah, sel darah putih ini sebagai fagosit ya, berfungsi sebagai fagosit di mana dia bisa memakan terutama bakteri, virus dan parasit ya. Jadi sel darah putih ini kayak tentara kita ya yang bisa melawan dari bakteri, virus dan lainnya. Jadi dia langsung difagosit, langsung dimakan ya atau dihancurkan. Kemudian ada deapedesis ya, dia dapat keluar masuk jaringan dan juga pembuluh darah. Kemudian terdapat sekitar 5.000 sampai 10.000 butir sel darah putih untuk setiap mikrometer darah manusia. Nah, ini karakteristik dari leukosit, adanya di pembuluh darah dan juga di luar pembuluh darah. Karena tadi dia di apedesis ya bisa keluar dari pembuluh darah. Kemudian dihasilkan di sumsum merah, limpa, kelenjar getah bening. Bentuknya dia tidak tetap atau amoeboid dan tidak berpigmen. Umurnya sekitar 12 hari dan memiliki inti sel. Ya, intinya ada satu. Nah, legosit ini dia ada dibagi ya, ada agranulosit, ada granulosit. Kalau agranulosit dia intinya besar. Kalau dilihat di bawah mikroskop, eh, itu dia memiliki inti sel yang besar. Sedangkan kalau yang granulosit itu dia berinti kecil ya, intinya ada di tengah dan kecil ukurannya, beda dengan si agranulosit. Nah, agranulosit ini dia ada limfosit sama monosit ya. Sedangkan granulosit itu ada neutrofil, eosinofil, basofil yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang netral, asam, dan basa. Nah, ini yang granulosit, limfosit ya. Nah, limfosit ini berbentuk seperti bola cekungan, ukuran diameternya sekitar 6 sampai 14 mikron, dibentuk di sumsum tulang ya. Ah, kalau pada janin itu di hati atau pada bayi tadi. Intinya ada satu, ya berinti satu dan berfungsi untuk membentuk antibodi. Jadi limfosit ini kalau teman-teman belajar imunologi ya, limfosit ini nanti dia kalau makan membentuk sel T, sel B dan lain sebagainya di mana berperan sebagai pertahanan tubuh seluler ya. Kemudian ada monosit. Monosit berinti satu, berbentuk kepal kuda atau ginjal dengan ukuran diameternya sekitar 12 sampai 20 mikron. Sifatnya sebagai fagosit. Ya, jadi monosit ini bisa langsung memakan antigen asing atau patogen asing yang dideteksi ya dimakan oleh monosit kemudian dia akan dihancurkan. Nah, ini ya bentukan dari limfosit dan monosit. Bisa bedainnya dari intinya ya, dari inti sel limfosit sama monosit. Kalau limfosit dia inti selnya besar, ya bulatnya seperti itu. Kalau monosit tadi dia seperti bentuk ginjal bulat inti selnya ya. Kemudian ada granulosit tadi, agranulosit sekarang granulosit. Granulosit itu ada neutrofil. Neutrofil ini memiliki inti ya ukurannya sekitar 8 mikron, aktif selama 6 sampai 20 jam, kemudian bersifat fagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi ya. Kemudian ada eosinofil punya inti juga, jadi antara granulosit ya, neutrofil, eosinofil itu dia intinya kecil ya. Beda dengan yang tadi ya, yang agranulosit intinya besar. Kemudian bersifat fagosit lemah, kemudian berbentuk hampir seperti bola, ya jadi dia hampir bulat sempurna, kemudian berukuran sekitar 9 mikron. Lalu ada basofil. Basofil ini bentuknya bulat atau oval. Basofil ini bisa meninggalkan sistem sirkulasi dan dia terakumulasi dalam cairan intestinal pada tempat infeksi uh, atau peradangan.
Kemudian basofil bisa melepaskan toksin yang bisa membunuh mikroorganisme penyusup dan juga parasit. Ya. Nah, ini bedanya atau gambaran dari neutrofil, basofil, sama eosinofil. Lalu komponen darah lainnya, selain tadi udah ada sel darah merah, ada sel darah putih, leukosit ya. Kemudian ada trombosit ya. Trombosit kalau dari komponen darah tadi ya, ini kan ada sel darah merah, nih eritrosit, bentuknya bikonkaf seperti ini, tidak ada inti sel. Kemudian ada leukosit ya, ini leukosit ya. Leukosit macam-macam ya, ada yang punya granul, ada yang tidak. Kemudian dia memiliki inti sel ya. Kemudian ada platelets ya atau trombosit. Trombosit eh, dia berperan dalam pembekuan darah. Kemudian ukurannya 2 sampai 4 mikron. Jumlahnya selalu berubah ya, sekitar 150 sampai 150 per milimeter kubik darah ya. Ini karakteristik dari trombosit, dia ada di pembuluh darah, dihasilkan oleh sumsum tulang. Kemudian bentuknya bulat, ada yang bulat lonjong atau spindle, ada yang bentuknya seperti cakram. Umurnya 5 sampai 9 hari dan tidak memiliki inti sel. Nah, ini ya, trombosit bisa terjadi pengaktifan, kemudian trombositnya jadi hiperaktif ya, jadi dia membentuk trombosit yang tadinya bentuknya seperti ini karena diaktifkan, di mana terdapat dinding pembuluh darah yang rusak ya, terjadi luka segala macam, trombositnya jadi hiperaktif. Hiperaktifnya dia akan muncul nih yang seperti ini. Ya, nantinya dia akan menghasilkan jalinan-jalinan fibrin yang bisa menutup luka. Ya. Nih, di sini ada gambaran dinding pembuluh darahnya rusak ya. Kemudian sel darah merah eh, keluar ya, atau darah kita kan jadinya keluar segala macam, pendarahan ya. Jadi luka. Kemudian nanti trombositnya bisa menempel nih pada pembuluh darah. Kemudian trombositnya kan udah nempel di sini ya. Lalu nanti dia akan terjadi hiperaktif ya, atau trombositnya jadi aktif. Kemudian dia akan mengeluarkan enzim ya, enzim trombokinase, lalu akan mengaktifkan yang lainnya, lalu dia akan membentuk fibrin ya, intinya membentuk jalinan-jalinan sehingga trombosit tersebut bisa menutup dinding pembuluh darah ya. Nah, ini kesimpulan perbandingan dari sel-sel darah, dari eritrosit, leukosit, dan juga dari trombosit tadi, ya. Dari tempat produksinya, dari sumsum tulang, ada juga yang dari buku limfa. Jumlahnya sekian, ukurannya sekian, ya. Paling kecil itu trombosit ukurannya 2-4 mikron. Bentuknya, kalau eritrosit tadi bikonkaf, bulat pipih, leukosit dia tidak beraturan, trombosit juga tidak beraturan. Strukturnya untuk eritrosit dan juga trombosit itu tidak ada nukleus, sedangkan leukosit itu ada nukleusnya atau ada intinya. Eritrosit ada Hb-nya, sedangkan leukosit dan trombosit itu tanpa adanya Hb ya, atau hemoglobin tadi. Kemudian fungsinya eritrosit membawa O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian kalau leukosit sebagai eh, imunitas ya, untuk memakan kuman, menghancurkan kuman, dan juga bisa menghasilkan antibodi. Nah, antibodi dan juga imunitas seluler lainnya. Terus trombosit itu sebagai faktor pembekuan darah. Ya. Nah, ini proses pembentukan dari sel darah ya, atau disebut sebagai eritropoietin ya. Dari sel utamanya ada hemositoblas ya, kemudian nanti akan membentuk yang namanya proeritroblas, meoblas, limfoblas, monoblas, dan juga megakaryoblast ya. Masing-masing nanti akan membentuk polikromatik eritroblas yang nantinya akan membentuk si eritrosit atau sel darah merah. Ya, asalnya ya, ini teman-teman bisa dilihat di bagian ini, asal dari sel darah kita. Ya.
Kemudian dari hemositoblast membentuk myeloblas, kemudian progranulosit, ya. Lalu nanti akan membentuk yang namanya basofil, eosinofil, neutrofil, ya. Di mana ini tadi adalah leukosit yang memiliki granul ya atau granulosit tadi. Kemudian kalau yang agranulosit itu ada limfosit, ada monosit, di mana asal selnya masing-masing beda ya. Kalau limfosit dari limfoblas, monosit dari monoblas. Kemudian megakarioblast ya nanti akan membentuk megakariosit. Megakariosit ini akan membentuk yang namanya trombosit atau platelet tadi ya. Nah, intinya di sini ya, leukosit, trombosit dan juga eritrosit. Nah, ini ada mekanisme pembekuan darah ya. Jadi kalau kita misalnya kulitnya luka ya, kan pasti keluar darah tuh, luka keluar darah. Kemudian nanti dia gimana sih biar cepat sembuh, biar lukanya cepat ketutup ya. Nah, mekanismenya seperti ini ya. Saat luka, kemudian akan memicu trombosit itu pecah ya. Trombosit yang pecah ini akan mengeluarkan enzim trombokinase ya. Lalu keluarnya enzim trombokinase ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan adanya si kalsium dan juga vitamin K. Ya, jadi vitamin K itu kemarin sudah dibahas ya sebagai faktor atau membantu yang namanya proses pembekuan darah. Kemudian dari diubah ya enzim trombokinase ini bisa mengubah protrombin menjadi trombin. Kemudian dengan adanya kalsium dan vitamin K mengubah yang namanya fibrinogen menjadi fibrin. Ya, fibrin ini nanti dia akan membentuk ini ya gambarnya di sebelah ya. Jadi ada luka, kita luka ya ketusuk. Di sini misalnya ketusuk paku nih. Kemudian nanti dia akan terjadi pendarahan ya di sini jaringan rusak terjadi pendarahan. Kemudian di sini ada faktor pembekuan ya ada protombin, trombin, aktivator, kalsium dan lain sebagainya ya. Dari trombosit yang pecah menghasilkan trombokinase enzim tersebut ya kemudian mengubah protombin menjadi trombin di sini ya kemudian dari trombin dengan adanya vitamin K, kalsium dan lain sebagainya mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin ini adalah eh, seperti jalinan-jalinan yang bisa menutup luka, ya menutup luka di sini, membentuk jaringan baru intinya. Ya. Selesai ya materi perkuliahannya sampai situ terkait darah. Nah, mungkin teman-teman bisa simak video berikut ya, kita simak bareng-bareng terkait proses pembekuan darah. Oke. Nah, ini kita kena luka, tergores ya. Pembekuan darah atau hemostasis adalah serangkaian proses untuk mencegah tubuh kita kehilangan banyak darah saat pembuluh darah kita terluka. Proses tersebut melibatkan banyak komponen, di mana salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau keping darah, serta komponen-komponen lain yang akhirnya dihasilkan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Proses ini dimulai dengan menempelnya trombosit pada permukaan darah yang kasar dan pecah, kemudian mengeluarkan suatu enzim namanya adalah trombokinase. Enzim trombokinase nantinya akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin adalah enzim yang belum aktif, jadi harus diaktifkan dulu oleh trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K sehingga menjadi enzim yang aktif yaitu trombin. Tanpa adanya kalsium dan vitamin K, proses perubahan ini akan memakan waktu yang lebih lama. Dan nantinya trombin yang dihasilkan akan merubah fibrinogen yaitu protein yang larut dalam plasma darah menjadi benang-benang fibrin dan kemudian akan menutup luka. Lebih singkatnya, saat pembuluh darah terluka, trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase yang akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menutup luka kita. Untuk lebih jelasnya lagi, Oke, itu tadi video terkait proses pembekuan darah.
Nah, selesai perkuliahan hari ini ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf apabila terjadi kendala ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.